Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan, NIM 2018 31161. Di sini, pembuatan video ini saya akan mempresentasikan perusahaan startup. Langsung saja kita mulai. Nah, pada video ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama, usaha bisnis distro Aldi Steve Store. Yang kedua, analisis startup PT Matahari Putra. Yang ketiga, perbandingan kelebihan dan kekurangan. Nah, pada video ini ada beberapa bab pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Bab kedua, profil usaha. Bab 3, analisis startup company yang mirip dengan proposal. Maksud dari startup company ini yaitu PT Matahari Putra tadi. Yang keempat, langkah yang diambil dari hasil analisis startup company. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan startup company. Yang keenam, penutup. Nah, sebelum mulai pembahasannya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu startup company. Startup company adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang sedang beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menentukan pasar yang tepat. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sebelum mulai usaha ini, setidaknya dapat mengetahui latar belakang berkembangnya distro di Indonesia dan mengetahui unsur-unsur apa saja yang diperlukan dalam membangun usaha ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keunggulan desain dan kualitas produk merupakan unsur utama yang sangat menentukan daya saing untuk suatu produk manufaktur di era perdagangan global saat ini. Ada visi misinya. Yang pertama, visi memberikan kualitas produk terbaik agar mampu bersaing dan tumbuh berkembang disukai konsumen. Yang kedua, memberi produk eksklusif untuk konsumen. Misinya yang pertama, mendapatkan laba yang cukup besar ke depannya dari para konsumen. Yang kedua, target pasaran tidak hanya domestik saja, tetapi bisa sampai internasional dengan cara memberikan kualitas produk terbaik dan penjualan melalui e-commerce. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Yang keempat, pada setiap produk ada tawaran khusus, seperti beli satu kaos, free gelang atau masker agar menarik para konsumen untuk membeli. Tujuan usaha. Usaha ini didirikan atas keinginan menjadikan para pengangguran yang memiliki ide-ide kreatif mendapatkan lapangan pekerjaan untuk menyalurkannya. Nah, dengan banyaknya ide kreatif, saya bisa memberikan desain produk yang menarik untuk para konsumen dengan kualitas produk terbaik, tentu setara dengan produk internasional, agar para konsumen menjadi pelanggan setia untuk membeli produk saya. Manfaat usaha. Pada usaha ini, manfaat di bidang ekonomi cukup menjanjikan dengan keuntungan yang cukup besar dikarenakan anak muda pada zaman sekarang sangat gemar menggunakan baju distro dengan kualitas produk yang bagus serta desain yang unik dapat menarik minat para konsumen. Analisis SWOT atau SWOT. A. Faktor internal, strength atau kekuatan. Harga dari produk dijual di Aldi Steve Store sangat terjangkau oleh kalangan masyarakat atau konsumen. Yang kedua, distro Aldi Steve Store ini mempunyai tempat yang nyaman karena kualitas dan kebersihannya selalu diutamakan. Yang ketiga, karena di Aldi Steve Store banyak pilihan baju dan celananya. Pengunjung dapat memilih pakaian yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempat kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Yang kedua, permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Misalnya, sedang hujan, pasti pengunjung dari toko tersebut akan sepi.
Yang ketiga, faktor kenaikan dari harga barang juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. B. Faktor eksternal, opportunities atau peluang. Yang pertama, melihat banyaknya masyarakat dan mahasiswa membutuhkan pakaian, sehingga distro Aldisti Store mempunyai banyak pakaian atau merek yang kita jual untuk masyarakat di Indonesia. Yang kedua, sebagian besar pemilik distro yang ada hanya menawarkan beberapa produk pakaian yang itu-itu saja. Maka, distro kami menawarkan berbagai macam produk, mulai dari baju, kemeja, celana panjang, celana pendek, dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi informasi dengan membuat advertisement secara online di internet serta membuka online shop di berbagai aplikasi e-commerce bisa membantu masyarakat luar daerah untuk melakukan pembelian barang pada toko kami. Selain itu juga akan mengandalkan penyampaian informasi dari kerabat dan teman kami melalui mulut ke mulut, yang nantinya kami harap usaha kami ini akan lebih bisa dikenal lagi oleh banyak orang. Nah, bab 3, analisis startup company dari perusahaan PT Matahari Putra Tbk. Profil usaha. Matahari Department Store adalah sebuah perusahaan di Indonesia saat ini. Matahari Department Store merupakan salah satu dimiliki perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk. Per kuartal pertama tahun 2017, Matahari Department Store mempunyai 151 gerai di lebih dari 60 kota di Indonesia. Nah, analisis SWOT PT Matahari Putra. Yang pertama, strength. 1. Matahari Department Store mempunyai cabang yang banyak dan area penjualan sangat luas, bahkan terluas di Indonesia. Yang kedua, produk diakui hingga mendapat banyak penghargaan. Yang ketiga, dipimpin oleh SDM yang mumpuni. Yang keempat, adaptasi yang baik pada masyarakat di Indonesia. Yang kelima, pelayanan cepat tanggap. Yang keenam, banyak memberi promo menarik sehingga menarik perhatian para konsumen. Yang kedua, weakness. Yang pertama, produk cenderung mahal untuk beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, kurang peduli dengan keberadaan pesaing. Yang ketiga, merek dalam Matahari Department Store juga bisa ditemui di toko lain. Yang keempat, pelayanan dari pegawai cenderung terpatok pada satu bagian, hanya bekerja pada bagian itu saja. Nah, yang ketiga, opportunities. Dari opportunities itu, yang pertama, keadaan ekonomi masyarakat yang semakin membaik membuat masyarakat memiliki daya beli tinggi. Yang kedua, pangsa pasar bisnis retail di Indonesia yang cukup besar. Yang ketiga, masyarakat semakin tahu mengenai fashion. Yang keempat, banyak muncul mall dan pusat perbelanjaan yang bisa dijadikan toko retail. Selanjutnya yaitu ada trade. Yang pertama, banyak pesaing baru. Yang kedua, brand yang dijual di Matahari kini membuka gerainya sendiri. Yang ketiga, masyarakat yang beralih ke produk lokal. Yang keempat, pemerintah mendukung penggunaan produk lokal. Selanjutnya ada konsep teknologi skill. Penerapan konsep teknologi skill pada PT Matahari ada beberapa aspek. Yang pertama, innovation dan innovation. Yang kedua, mekanisme pasar dan teknologi. Yang ketiga, transaksi penjualan. Nah, innovation dan innovation ini maksudnya inovasi-inovasi baru dari barang-barang yang disediakan di toko Matahari Putra tersebut. Bab 4. Langkah yang diambil dari hasil analisis startup company. Matahari Department Store memerlukan pemantauan perubahan-perubahan lingkungan eksternal
kemudian mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal tersebut dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Matahari Department Store dengan melakukan strategi diferensiasi harga, produk dan layanan khususnya untuk segmen pasar agar dapat meningkat daya saingnya dalam menghadapi era globalisasi. Bab 5. Kelebihan dan kekurangan antara dari Aldi Steve Store dan Matahari. Kelebihannya, jika dibandingkan dengan usaha distro yang saya garap, tentu akan lebih unggul PT Matahari, dikarenakan pengunjung atau pembeli sudah lebih dulu meminati barang yang ada di perusahaan Matahari, dan pada toko Matahari sering kali menawarkan promo-promo pada pelanggannya. Serta pilihan ada berbagai macam, dari ukuran buat anak, remaja, hingga dewasa, dan tentunya desain lebih bervariatif. Kalau pada distro, hanya menjual untuk ukuran para remaja saja, tidak ada pilihannya. Namun, untuk harga lebih terjangkau pada distro, karena tidak mematokkan harga yang terbilang mahal. Semua kalangan masih bisa membelinya. Selanjutnya kelemahannya. Kalau berbicara kelemahan, tentu saja harga yang ada pada toko Matahari jauh lebih mahal dari barang-barang yang ada di distro. Bab terakhir. Bab 6. Penutup. Ada kesimpulannya. Distro merupakan usaha penjualan pakaian yang dapat digolongkan dalam fashion anak muda. Usaha distro berpeluang sangat besar dan menembus pasar penjualan pakaian, karena sasaran usaha ini adalah anak muda yang secara keseluruhan konsumtif menggunakannya. Matahari merupakan perusahaan besar yang sudah terkenal dengan brand-brand yang dijual, dengan memiliki karyawan yang banyak, membantu semakin berkembangnya perusahaan ini akan lebih mudah berkembangnya dengan SDM yang mereka punyai. Nah, ini daftar isinya. Demikian presentasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.